Halo, jumpa lagi bersama saya Egi Rosi Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita ada di mata kuliah proyek perangkat lunak ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan proyek. Oke, baik, kita perhatikan di layar ya. Jadi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Dan ini merupakan start awal dari proyek ya. Kita perhatikan untuk agendanya. Yang pertama nanti kita akan membahas definisi mengenai manajemen, kemudian mengenai proyek, lalu ada kriteria proyek, dan yang keempat ada faktor-faktor yang menentukan keberhasilan sebuah proyek, dan yang kelima adalah tugas untuk yang pertama adalah project charter dan project scope. Oke, kita akan membahas yang pertama mengenai pengertian dari manajemen. Oke, ini kaitannya dengan manajemen proyek ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari manajemen, kemudian nanti kita bahas mengenai proyek ya. Silakan diperhatikan di layar untuk pengertian dari manajemen. Oke, untuk manajemen sendiri, ini ada definisi dari Morse and Babcock tahun 2007 bahwa manajemen ini adalah the work of creating and maintaining environment in which people can accomplish goals efficiency dan efektif ya. Jadi di mana di sini manajemen ini kita berarti bekerja untuk membuat sesuatu dan memeliharanya di dalam sebuah lingkungan di mana orang-orang ini bisa membuat tujuan ya. Jadi tujuannya ada tujuan yang efektif maupun efisien. Kemudian ada juga bahwa di sini the process of achieving desired result through efficient utilization of human and material resource. Jadi di sini manajemen adalah proses untuk menentukan tujuan yang efisien ya. Jadi melalui sebuah karya atau pekerjaan dari manusia dan sumber daya material yang tersedia. Jadi di sini merupakan sebuah proses ya untuk mengelola bagaimana manusia dan sumber daya yang tersedia tersebut sehingga proyeknya bisa dinyatakan berhasil. Oke, itu pengertian manajemen ya. Manajemen ini lebih kepada pengelolaan. Kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut, kita bicara mengenai proyek ya. Jadi pengertian dari proyek. Di sini proyek ini bisa kita artikan sebagai sebuah kegiatan ya. Diperhatikan lagi di layar bahwa proyek ini merupakan kegiatan temporer ya. Temporer ini berarti sementara untuk menghasilkan produk yang khas atau memberikan layanan yang khas. Nah, ini pengertian dari proyek. Oke, kemudian proyek juga bisa kita artikan sebagai usaha ya. Proyek ini bisa diartikan sebagai usaha yang terkoordinasi menggunakan kombinasi berbagai sumber daya ya. Diperhatikan di layar bahwa di sini seperti resource-nya ada human atau manusia, kemudian ada technical, administratif, dan finansial. Nah, untuk apa di sini mencapai tujuan yang spesifik dalam periode waktu yang terbatas. Jadi kata kunci dari proyek ini di sini sudah saya berikan kata di underline ya, ada temporer, kemudian khas, lalu proyek ini terkoordinasi, ada kombinasi dari berbagai macam research, kemudian tujuannya adalah spesifik dan ada waktu yang terbatas gitu ya. Nah,
Untuk proyek, ciri lainnya adalah proyek ini tidak rutin ya, tidak selalu ada. Jadi karena diperuntukkan untuk menyelesaikan sesuatu yang spesifik atau ada perubahan ya, khususnya di sini. Nah, ini penjelasan proyek secara umum ya. Nah, semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi. Ini berdasarkan IT Project Management ya. Kita lanjut lagi bahwa apa sih perbedaan antara project dan manajemen yang biasa ya, ordinary management ini yang biasa. Jadi kalau ordinary management yang sebelah kiri ini adalah terdiri dari 3 bagian, ada pengendalian atau kontrol, kemudian ada direct, jadi secara langsung, kemudian ada pengukurannya ya, jadi diimplementasikan, dikontrol, dikendalikan, kemudian ada ukurannya. Ini kalau kita bicara mengenai manajemen atau manajemen yang biasa, ordinary management. Berbeda dengan project management, kita lihat di layar di sebelah kanan di sini bahwa project management ini dimulai dengan initiate. Initiate di sini inisialisasi atau permulaan, kemudian melakukan beberapa aktivitas direct di sini, di mana setiap aktivitas atau kegiatan tersebut bisa diukur lalu dikendalikan di sini. Nah, di sini terjadi perputaran. Setelah semuanya terukur dan ada measure-nya di sini, ya nanti projectnya selesai. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Karena tadi ciri dari proyek ini adalah temporer, punya waktu yang terbatas. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kriteria proyek ya. Tapi sebelumnya kita akan saksikan yang berikut ini ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Oke, selanjutnya ada kriteria proyek. Jadi kriteria apa saja sih yang termasuk ke dalam sebuah proyek? Kita bisa cek dan kita pelajari di sini bahwa kriteria yang pertama, jadi proyek ini adalah tadi seperti yang saya katakan di awal bahwa proyek ini merupakan aktivitas yang temporer atau hanya sementara. Jadi one time event dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. Nah, kita bisa perhatikan di layar ya. Jadi kriteria yang pertama adalah memiliki awal dan akhir ya. Karena proyek di sini tadi seperti yang dibilang bahwa ada inisialisasi, nanti jika sudah selesai ya sudah gitu. Jadi proyek ini punya awal dan akhir. Ini kriteria yang pertama. Kemudian yang kedua, proyek ini punya jadwal, biaya dan batasan kualitas. Nah, di sini proyek, jadi kalau ada jadwalnya, ada biayanya dan batasan kualitasnya, ini juga termasuk ke dalam kriteria proyek. Nah, lalu yang ketiga, jadi kriteria yang ketiga, proyek ini merupakan usaha yang spesifik. Jadi kita misalkan proyek membangun jembatan ya. Ya sudah, kita fokus di bangun jembatan saja. Kemudian ada proyek misalkan membuat perangkat lunak sistem informasi akademik. Nah, itu ya kita fokus saja di situ. Jadi usahanya spesifik, juga ada resiko-resiko yang akan muncul ya dari usaha spesifik tersebut. Kemudian yang keempat, memiliki sejumlah scope yang harus dilaksanakan ya. Ini yang keempat, jadi ada ruang lingkupnya ya. Tadi hanya beberapa hal atau beberapa scope saja yang tercakup ke dalam proyek yang dikerjakan ya. Kemudian itu adalah kriteria proyek ya. Di layar itu sudah muncul ada 4 kriteria dari proyek ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai project life cycle di sini ya, bisa diperhatikan di sebelah di layar ya. Untuk project life cycle di sini atau siklus hidup dari project, kita perhatikan yang atas ya, ini project life cycle, kemudian di bawah ada product life cycle. Lalu apa bedanya? Jadi product life cycle ini termasuk ke dalam project life cycle di bagian execution ya. Nah, kalau kita perhatikan di project life cycle ini ada initiation atau inisialisasi atau permulaan,
Kemudian kita rencanakan, kita planning. Nah, untuk planning ini kita pelajari saat ini ya, planning. Nah, untuk executionnya ini mencakup beberapa aktivitas ya di bawah. Di sini ada product life cycle. Jadi eksekusi project ini mencakup analisis, perancangan, kemudian ada build atau implementasi, kemudian ada testing dan diimplementasikan. Kemudian setelah itu projectnya selesai ya. Jadi eksekusi ini waktunya panjang sekali ya dibandingkan dengan bagian-bagian yang lain seperti perencanaan dan setelah selesai proyek. Oke, ini untuk beda dari project life cycle dan product life cycle. Nanti semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kita ke project stakeholder. Jadi apa itu stakeholder? Stakeholder ini adalah orang yang terlibat di dalam proyek. Siapa saja biasanya? Nah, kita perhatikan di layar ya. Yang pertama adalah project sponsor. Nah, ini wajib ada ya, pemilik pekerjaan atau pemberi tugas. Nah, ini orang dengan level yang paling atas, biasanya yang punya modal, dia menginginkan pembuatan apa, nah aplikasi apa. Nah, ini dinamakan dengan project sponsor. Lalu yang kedua ada project manager. Nah, ini orang yang mengelola atau unsur sentral yang bekerja dengan seluruh stakeholder lain. Jadi manajer proyek ini adalah orang yang mengelola proyek tersebut. Kemudian yang ketiga ada project team. Ini tentu saja harus ada ya, tim yang mengerjakan proyek tersebut. Nah, seperti apa? Nah, kalau misalkan kita bicara mengenai proyek software ya berarti timnya adalah tim developernya ya. Developer ada analis, ada desainer, ada programmer, ada tester dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada stakeholder yang lain, ada support staff. Nah, di sini mungkin mengerjakan bagian administrasi, bagian konsumsi dan lain sebagainya. Ini support staff ya. Termasuk juga mungkin dari sisi teknis dan lain sebagainya, orang-orang atau yang mensupport dari project tersebut. Kemudian yang kelima ada supplier. Nah, supplier ini menyediakan sumber daya ya, sumber daya baik itu untuk konsumsi dan lain sebagainya, untuk peralatan untuk proyeknya. Nah, ini supplier ya, jadi menyediakan atau mensuplai ya. Kemudian ada environment, ini juga stakeholder, jadi lingkungan atau tetangga ya. Misalkan kita membangun sebuah sistem formasi akademik ya, otomatis lingkungannya ada di lingkungan pendidikan. Nah, itu juga menjadi stakeholder ya. Orang-orang yang ada di lingkungan itu bisa menjadi stakeholder. Kemudian yang selanjutnya ada eksekutif. Nah, eksekutif ini biasanya orang-orang yang punya hak istimewa ya. Lalu ada lagi bahwa masing-masing stakeholder ini punya banyak perbedaan interest ya, kebutuhan dan harapannya penting diperhatikan sejak awal proyek ya. Jadi setiap stakeholder dalam proyek ini biasanya punya kepentingan masing-masing. Jadi harus kita akomodasi, harus kita lakukan diskusi ya. Nah, itu tadi untuk project stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan biasanya dalam sebuah proyek ya. Kemudian kita akan bahas mengenai the triple constraint ya. Apa itu? Nah, kita akan bahas sesaat lagi. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai triple constraint. Jadi triple constraint ini merupakan tiga batasan atau tiga constraint ya, tiga constraint atau batasan yang menjadi acuan dalam manajemen proyek. Apa saja? Kita perhatikan di layar. Yang pertama adalah scope ya. Scope ini bisa kita sebut sebagai ruang lingkup ya. Scope apa yang harus dikerjakan, kemudian spesifikasi produk, layanan atau hasil yang diharapkan oleh customer atau sponsor. Ini yang pertama, constraint yang pertama. Kemudian yang kedua adalah time ya, atau waktu. Nah, ini merupakan waktu untuk menyelesaikan proyek, atau kita bisa lihat acuannya pada proyek schedule ya.
Kemudian yang ketiga ada cost atau biaya ya. Biaya atau budget ini digunakan untuk menyelesaikan proyek. Jadi triple constraint harus dipahami, kita punya tiga. Yang pertama ada ruang lingkup, kemudian ada waktu, dan ada biaya. Nah, ketiga triple constraint ini harus kita padukan. Jadi nanti ada trade off-nya antara scope, cost, dan time ya. Perhatikan di layar di sini. Sehingga mencapai target yang sesuai ya. Jadi kita sesuaikan ruang lingkupnya apa, waktunya berapa lama, biayanya berapa, sehingga mencapai target yang sesuai. Jadi di sini ada namanya triple constraint dari project management ya. Jadi triple ada 3, scope, time, dan cost, sehingga mencapai satu target tertentu. Nah, dari ketiga triple constraint ini kita bisa membuat semacam trade off ya. Trade off ini adalah mengelola triple constraint tersebut ya, membuat antara trade off antara scope, time, dan cost ya. Perhatikan lagi di layar bahwa untuk mengelola ini kita harus memperhatikan bahwa banyak ketidakpastian dalam proyek yang juga disebabkan karena sumber daya atau resources yang terbatas. Nah, sehingga jarang tercapai penyelesaian proyek yang sesuai dengan rencana awal dari scope, time, dan cost. Jadi di sini kita harus menyesuaikan ya ruang lingkupnya. Nah, misalkan fitur-fitur yang akan dibuat dalam aplikasi tersebut apa, kita harus catat. Kemudian kira-kira waktunya cukup atau tidak. Nah, ini harus disesuaikan. Biayanya juga harus disesuaikan ya. Jadi penyesuaian atau pengelolaan antara ketiga triple constraint ini adalah dengan membuat trade off antara scope, time, dan cost tadi ya. Itu solusinya. Semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya apa saja faktor-faktor yang menyatakan untuk keberhasilan proyek. Ada beberapa faktor ya, kurang lebih ada 10 faktor. Kita bisa perhatikan lagi di layar bahwa untuk faktor keberhasilan ini yang pertama adalah dukungan eksekutif. Nah, dukungan yang orang yang punya hak istimewa atau orang yang punya dana yang besar, eksekutif ya di sini. Nah, kemudian yang kedua, jadi kalau kita bicara mengenai eksekutif, ini adalah istilahnya bisa kita sebut sebagai pimpinan seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan user. Jadi keterlibatan user ini sangat penting. Ini menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan proyek ya. Jadi kita harus melibatkan user atau pengguna dalam pembuatan aplikasi. Nah, kemudian yang ketiga faktornya adalah pemilihan manajer proyek atau project manager yang berpengalaman. Ini merupakan hasil survei dari beberapa proyek bahwa 97% keberhasilan ditentukan oleh project manager yang berpengalaman. Oke, itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, tujuan atau sasaran bisnisnya ini harus jelas. Nah, ini harus jelas sekali ya. Kalau misalkan tujuannya sudah jelas, proyeknya juga bisa berjalan dengan lancar, saya kira. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kelima adalah lingkup atau scope yang fokus. Nah, di sini misalkan kita membuat aplikasi, kita harus fokus. Misalkan di bidang akademik ya fokus di situ. Jangan melebar ke mana-mana ya. Itu akan lebih baik dibandingkan mengerjakan proyek yang melebar, istilahnya seperti itu. Jadi harus fokus. Itu yang kelima. Nah, selanjutnya yang keenam, ini juga keberhasilan ya ditentukan oleh standar dalam penggunaan infrastruktur software. Jadi di sini infrastruktur software yang mendukung juga merupakan salah satu pendukung keberhasilan software. Itu menjadi baik ya. Jadi proyeknya juga berhasil. Kemudian yang ketujuh, diperhatikan di sini bahwa requirementnya harus jelas dan tegas ya.
banyak metode pengembangan di sini yang harus mensyaratkan bahwa requirement-nya harus jelas dan tegas ya. Contohnya adalah waterfall. Di situ menggunakan requirement yang jelas dan tegas ya. Berarti istilahnya tidak ada perubahan yang terlalu signifikan ya. Kemudian yang ke-8 diperhatikan lagi ada penggunaan metodologi formal. Ini juga menjadi salah satu pendukung keberhasilan proyek ya. Jadi metodologi yang digunakan bisa mendukung juga ya. Kalau kita perhatikan dan kita ingat bahwa di proses pengembangan software itu juga ada metodologi yang bisa kita pilih. Misalkan ada agile, ada waterfall, ada prototyping, ada RAD dan lain sebagainya. Nah, ini penggunaan metodologi tersebut juga bisa berpengaruh terhadap proyek software yang akan kita buat. Nah, lalu yang ke-9, estimasi yang dapat dipercaya. Nah, estimasi di sini bisa berupa estimasi biaya maupun estimasi jadwal ya. Jadi harus disesuaikan. Lalu yang terakhir, yang ke-10, kriteria lain seperti small milestone. Jadi ada progress reportnya, ada proper planningnya ya, perencanaan yang matang, kemudian ada staff yang kompeten ya, punya kompetensi, kemudian ada ownership-nya juga jelas, siapa pemilik proyek tersebut. Nah, itu ada 10 faktor-faktor keberhasilan proyek ya. Kemudian untuk perencanaan proyek, nah di sini kita masuk ke step yang pertama bahwa dimulai dengan perencanaan ya. Proyek di sini, proyek perangkat lunak kita mulai dengan perencanaan. Jadi untuk perencanaan ini mencakup pendefinisian dan pemeliharaan rencana kerja yang realistis atau workable ya. Di sini jadwalnya harus realistis dari sisi jadwal maupun sisi biaya. Jadi untuk memastikan proyek memenuhi tujuan dan kebutuhan organisasi. Nah, di sini ada istilah dollar spent up front in planning is worth $100 spent after the system is implemented. Jadi artinya bahwa $1 yang dihabiskan di awal itu di proses perencanaan itu akan lebih baik daripada menghabiskan $100 di ya setelah sistemnya diimplementasikan. Jadi kita lebih baik bersusah-susah dulu kemudian bersenang-senang, itu ada istilah seperti itu ya. Nah, ini juga sama artinya kurang lebih bahwa kita akan lebih baik membuat perencanaan yang matang tapi hasilnya lebih baik ya daripada nanti di akhir ada perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, itu akan menghasilkan biaya yang lebih banyak. Ini untuk perencanaan ya. Selanjutnya bahwa hasil riset di sini perusahaan yang mengimplementasikan best practice membutuhkan 20% untuk waktu proyek untuk inisiasi dan perencanaan. Nah, ini akan lebih baik ya. Kita di awal merencanakan, jadi proses perencanaannya lama tapi hasilnya lebih baik. Nah, oleh karena itu untuk perencanaan ini plan harus realistis dan useful. Jadi harus realistis dari segi biaya maupun dari segi tadi waktunya ya. Kemudian yang kedua, dialokasikan waktu yang wajar untuk proses planning. Lalu yang ketiga, dibutuhkan orang yang memahami pekerjaan yang direncanakan. Jadi pemilihan staff juga berpengaruh untuk proses perencanaan ini. Oke, selanjutnya ada dokumen perencanaan proyek ya. Nanti kita akan bahas mengenai project charter dan project scope ya. Nah, sebelumnya kita boleh break dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Oke, untuk dokumen perencanaan proyek kita akan membahas mengenai project charter. Kemudian jadi ada beberapa dokumen di dalam perencanaan proyek ini ya, dan bisa kita pilih ya. Diperhatikan di layar di sini. Nanti yang akan kita buat salah satunya adalah project charter, kemudian ada contract team, ini untuk dokumen-dokumen perencanaan ya. Ada project scope statement, nah ini juga nanti kita buat. Kemudian ada work breakdown structure, nah ini. Lalu ada project schedule.
lalu ada project cost estimate. Jadi beberapa dokumen ini nanti akan kita buat ya dalam satu template di dokumen perencanaan proyek ya. Jadi ada project charter dan project scope. Nanti ini tugas yang pertama ya. Kemudian ada list of prioritas resiko ya. Jadi untuk menangani resiko-resiko yang mungkin muncul. Oke. Kita ke WBS ini untuk contoh ya. Contoh dari WBS ada, diperhatikan di layar, ada tugas-tugas yang harus diperhatikan. Ini hanya contoh ya, nanti untuk tugas kalian akan menyesuaikan ya. Tugas misalkan memilih topik, kemudian locate literaturnya apa saja, kemudian ada draft outline dan lain sebagainya. Kemudian ada durasi pengerjaan di sini, misalkan 2 minggu, kemudian 8 minggu dan lain sebagainya. Lalu nanti dibuat dalam bentuk work breakdown structure seperti ini ya. Jadi ada listnya ya, ada breakdownnya seperti ini. Ini WBS ya. Kemudian yang kedua ada Gantt chart. Nah, kalau ini mungkin kalian sudah pernah lihat ya. Jadi ada beberapa activity di sebelah kiri. Ada activity 1, 2, 3. Nah, kalau 3 ini punya sub activity bisa dituliskan 3A dan 3B. Lalu di sebelah atas ini ada bulan ya, bulan pengerjaan. Nah, untuk nanti tugas kita bisa menggunakan minggu ya, karena kita sistemnya minggu bukan bulan. Minggu ini atau minggu ke-1, ke-2, atau kita bisa gunakan juga untuk pertemuan 1, pertemuan 2 dan sebagainya. Nah, ini untuk contoh ada berdasarkan bulan Januari sampai dengan beberapa bulan selanjutnya. Nah, kalau di contoh ini ada 7 bulan selesai ya. Jadi activity 5 selesai di bulan 7. Nah, ini menggunakan Gantt chart. Kemudian ada juga bisa menggunakan network diagram. Jadi ada beberapa activity. Di sini activity ini PERT dan CVM. Untuk activity yang pertama di sini sudah ada keterangan ya. Jadi yang depan ini early start. Jadi start dimulai bulan keberapa atau pertemuan keberapa, kemudian ada late start. Nah, ini act 1, 2, 3 ini merupakan activity ya. Kemudian ada task ID ini aktivitasnya. Ini 6 ini contoh untuk penomoran aktivitasnya. Kemudian di bawah aktivitas di sini ada time estimate atau namanya adalah estimasi waktu ya, misalkan 2 hari atau 2 minggu atau 2 bulan. Kemudian yang paling belakang ini adalah waktu selesai ya. Selesainya, kalau yang depan ini adalah waktu mulainya. Nah, setiap aktivitas ini berhubungan dalam bentuk network ya. Jadi kalau kita perhatikan ini saling berhubungan antara satu aktivitas lain ya. Aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain ya. Misalkan setelah mengerjakan aktivitas 1 ini dikerjakan paralel dengan aktivitas 2, kemudian disatukan di aktivitas 3 ini harus dikerjakan secara bersama atau secara tidak bisa paralel ya. Nah, kemudian di sini paralel lagi. Lalu untuk finishing misalkan ini harus dilakukan secara bersama. Ini contoh dari network diagram. Oke, selanjutnya itu adalah contoh-contoh untuk tadi dokumen perencanaan. Ada WBS, Gantt chart ini untuk schedule-nya ya. Nah, nanti kita akan membahas untuk tugasnya project scope dan project charter. Nah, tapi sebelumnya ini adalah referensi yang digunakan untuk materi-materi tadi ya. Oke, selanjutnya kita ke tugas 1 kelompok ya. Nanti tolong diperhatikan tugasnya seperti apa. Oke, kita akan kembali sesaat lagi. Oke, untuk tugas 1 ini merupakan tugas kelompok ya. Jadi kalian kan sudah membentuk kelompok ya, kemarin direncanakan maksimal 5 orang ya. Oke, silakan diperhatikan di layar untuk instruksinya. Jadi yang pertama adalah setelah terbentuk kelompok dan setiap kelompok sudah menentukan topiknya ya. Kemarin
Topiknya kita tentukan adalah mengenai budaya Indonesia ya. Semua yang terkait dengan budaya Indonesia boleh ya. Jadi kita akan buat aplikasi-aplikasi yang terkait dengan budaya Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, tugas yang pertama ini adalah membuat project charter dan project scope-nya. Nanti untuk template-nya akan disediakan dan juga ada tutorial bagaimana pengisian project scope dan project charter tersebut. Kemudian yang ketiga, nah ini ada tutorial dan contoh pengisian ya. Nanti akan di-share ya di mungkin di grup WA ataupun di Kulino ya. Nah, untuk batas pengumpulan ini waktunya 1 minggu. Nanti penjelasan lebih lanjut ada di instruksi tugas di Kulino ya. Jadi kalian nanti bisa membaca lebih detail seperti apa instruksinya. Oke, kemudian untuk gambaran ya, gambaran saja di sini bahwa ada project charter dan project scope. Apa saja sih isinya? Nah, kita akan bahas sekilas ya. Sebelum nanti template-nya saya bagikan, ada tutorialnya juga ya. Untuk project charter di sini isinya apa? Nanti ada nama proyek yang misalkan kalian membangun aplikasi museum ya, museum Ronggo Warsito misalkan. Nah, itu nanti di dalamnya misalkan pendataan data barang-barang museum Ronggo Warsito, itu nama proyeknya. Kemudian nama kelompok misalkan kelompok 1, kelompok 2 dan lain sebagainya. Kemudian daftar anggota kelompok. Nah, biasanya menyebutkan NIM dan nama. Lalu ada manfaat hasil pekerjaan, ini mendeskripsikan apa manfaatnya, kemudian stakeholdernya siapa. Lalu kalian nanti akan diminta untuk membuat jadwal. Nah, jadwalnya bisa menggunakan Gantt chart tadi ya. Durasinya 13 minggu dari minggu kedua, jadi minggu yang sekarang sampai nanti minggu ke-14. Kemudian ada hasil pekerjaan, deliverable-nya apa, lalu asumsinya jika ada. Ini sekilas gambaran mengenai project charter. Nanti lebih lanjut bisa kalian lihat di template ya. Lalu ada juga untuk project scope dan WBS, ini isinya apa saja, berisi deskripsi fungsionalitas apa yang diharapkan, kemudian model proses pengembangan, perangkat lunak apa saja yang digunakan ya. Jadi kalian bisa menggunakan contohnya ada waterfall, ada RAD, ada agile, ada prototyping, ada increment dan lain sebagainya ya. Kemudian di dalam project scope juga kalian diharapkan bisa membuat WBS ya, seperti tadi contohnya. Lalu mendeskripsikan setiap aktivitas atau tugas atau task yang ada di dalam project yang akan kalian kerjakan ya. Semua resource yang terlibat, baik penanggung jawab, kemudian ada durasinya, ada predecessor tasknya, start and date, deliverable, dan catatan-catatan yang ada di dalam project scope. Nah, nanti untuk contohnya bisa saya share ya. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di komen di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.